Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suherman dalam materi kedua, yaitu getaran gelombang, yaitu materi lanjutan dari sebelumnya, yang mana materi sebelumnya adalah part 1. Sekarang kita masuk ke part 2, yaitu getaran dan gelombang. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Part 2 ini yaitu tentang gelombang. Yang pertama adalah konsep gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Contoh gelombang yaitu gelombang tali, gelombang air, gelombang radio, dan gelombang cahaya. Tadi, mana sumber getaran? Ini adalah sumber getaran. Perambatannya membawa energi. Ketika dia bergetar, merambat, dia akan membawa energi. Contohnya gelombang air itu akan mengikis daratan karena lama-kelamaan, karena energi dari gelombang air atau gelombang ombak itu menyebabkan terjadinya kikisan. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam gelombang. Nah, macam-macam gelombang ini terbagi menjadi, yang pertama adalah menurut perantaranya, gelombang dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik merupakan gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya yaitu gelombang air dan gelombang bunyi. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang radio dan gelombang cahaya. Jadi berbeda tadi, gelombang mekanik itu perlu media dalam perambatannya. Contohnya air, gelombang air berarti memerlukan air. Dan gelombang bunyi, medianya adalah udara. Kalau gelombang radio itu tidak memerlukan media, dan cahaya juga tidak memerlukan media. Contohnya adalah gelombang sinar matahari. Cahaya matahari itu tidak memerlukan media. Bayangkan kalau memerlukan media. Wah, harus bagaimana? Selanjutnya, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk pembahasan gelombang transversal dan longitudinal, kita masuk ke session berikutnya. Nah, yang pertama yaitu gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, kita lihat ini, arah getarnya itu ke atas dan arah rambatnya seperti ini, ya, ke arah kanan. Nah, ini tegak lurus getar dengan arah rambat, ya. Gelombang transversal berbentuk bukit gelombang dan lembah gelombang yang merambat. Nah, di sini ada bukit dan ada lembah. ABC itu merupakan bukit gelombang, CDE merupakan lembah gelombang. Nah, B itu puncak, D itu lembah, dan F juga ini merupakan puncak gelombang, ya. Selanjutnya, contoh gelombang transversal adalah gelombang pada tali, permukaan air, dan gelombang cahaya. Panjang gelombang untuk gelombang transversal adalah panjang suatu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan simbol seperti ini yang dikenal dengan nama lambda, dan satuannya adalah meter. Jadi panjang gelombang itu tadi terdiri satu bukit dan satu lembah. Dari A ke B ke C itu satu bukit, C DE ini satu lembah. Jadi satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini panjang satu gelombang. Nah, gelombang ini berarti ada berapa jumlahnya? Ada satu. Nah, ini satu bukit saja berarti setengah gelombang. Berarti jumlah gelombangnya cuma satu setengah gelombang, ya. Oke, selanjutnya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Mana arah getarnya? Ini arah getarnya juga sama ke arah sana. Arah rambatnya juga sama. Jadi dia sejajar arah getar dengan arah rambat. Berbeda dengan transversal tadi, ke atas dengan ke kanan. Selanjutnya, gelombang longitudinal berbentuk kerapatan dan renggangan. Contohnya adalah gelombang bunyi. Mana rapatannya? Ini adalah rapatan, ini adalah renggangan.
sama halnya dengan gelombang transversal, longitudinal juga untuk menentukan panjang gelombangnya, yaitu panjang satu gelombang yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi dari sini sampai sini ini satu gelombang. Kalau kita lihat ini berarti ini regangan rapatan 1, regangan rapatan 2, regangan rapatan 3 dan setengah. Nah, jadi ada berapa jumlahnya bisa kita hitung? 1, 2, 3 setengah gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan, atau diambil dari tengah regangan sampai ke tengah regangan lagi, boleh ya. Selanjutnya periode dan frekuensi pada gelombang. Karena gelombang ini merupakan getaran yang merambat, maka gelombang juga memiliki periode dan frekuensi. Nah, periode itu diberi lambang T, di mana periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satuannya adalah sekon. Persamaannya sama seperti dalam getaran ya. Periode sama dengan waktu rambat dibagi jumlah gelombang. T sama dengan T per N. Hubungannya dengan frekuensi, T itu adalah 1 per F. Dan yang kedua adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Satuannya adalah Hertz. Nah, ini juga sama seperti dalam getaran. Frekuensi yaitu jumlah getaran dibagi waktu getar. Atau secara matematis dirumuskan F sama dengan N per T. Hubungannya dengan periode frekuensi itu adalah 1 per T. Nah, jadi persamaannya ini sama seperti persamaan yang digunakan dalam getaran. Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Karena dia merambat, pasti dia memiliki kecepatan. Cepat rambat gelombang itu didefinisikan yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 detik atau dalam waktu 1 detik. Satuannya adalah meter per sekon. Cepat rambat gelombang yaitu jarak tempuh gelombang dibagi waktu tempuh gelombang. Boleh dirumuskan dengan rumus kecepatan V sama dengan S per T ya. S-nya ini adalah jarak tempuhnya, T-nya ini adalah waktu gelombang. Nah, dari rumus ini, dari persamaan ini bisa dikembangkan lagi, diturunkan, yaitu menjadi hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Dimana persamaan ini berhubungan dengan periode, yaitu V sama dengan lambda dibagi T. Jadi panjang satu gelombang dibagi periode. Dan yang hubungannya dengan frekuensi yaitu V sama dengan lambda dikali F. Nah, jadi lambda dikali frekuensi, di mana V ini adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T ini periode gelombang, satuannya sekon, dan F frekuensi gelombang, satuannya hertz. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah, seperti biasa, wajib kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, panjang gelombang. Di sini ada kata panjang gelombang. Oh, berarti panjang gelombangnya atau lambdanya 2 meter ya. Yang kedua adalah menempuh satu gelombang, berarti itu adalah periode. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Periodenya adalah 0,5 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Kita langsung masukkan ke persamaan matematisnya. Jawab V sama dengan lambda per T, yaitu sama dengan 2, lambdanya 2, T-nya 0,5. 2 dibagi 0,5 adalah 4 meter per sekon. Ini nanti bisa kalian hitung dari mana dapat 4 meter per sekon ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, ini masih berhubungan dengan gelombang.
Frekuensi sebuah gelombang adalah 400 Hz dan panjang gelombangnya 25 cm. Cepat lambat gelombang tersebut adalah, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah panjang gelombangnya. Berapa di sini panjang gelombangnya? 25 cm atau kita rubah ke dalam meter ya. Jadi 0,25 meter dan frekuensinya yaitu 400 Hz. Yang ditanyakan sama yaitu cepat lambat gelombang. Oke, jawab. Dari persamaan ini kita dapat V. Nah, jadi hubungannya dengan frekuensi V sama dengan lambda kali F. 0,25 dikali 400 dapatnya 100 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah beberapa contoh soal mengenai gelombang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan video-video selanjutnya lebih baik lagi dari video yang sekarang. Sampai ketemu nanti di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.